Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan beberapa materi mengenai ilmu, iman, dan amal. Kami berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinul Akbar, saya sendiri, dengan NIM akhir 02. Selanjutnya Putri Ayu Ramadhani dengan NIM akhir 19. Kemudian ada Karenina Juniska dengan NIM akhir 26. Selanjutnya Fitrananda Maulidanti dengan NIM akhir 39. Selanjutnya Tri Marcelia Hijrani dengan NIM akhir 43. Dan selanjutnya Maharam Rida Asediki dengan NIM akhir 46. Dosen pengampu Ibu Eva Iryani, SPDI, MPDI. Materi yang akan kita kupas pada pertemuan ini mengenai konsep dan kemuliaan ilmu pengetahuan dalam Islam, integrasi ilmu, iman, dan amal, paradigma hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Konsep dan kemuliaan ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Misalnya, tidak hanya pandangan untuk politik saja, juga membahas tentang ekonomi, sosial, struktur dari segala aspek bentuk kehidupan manusia. Itu dikaji semuanya. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lain adalah penekanannya terhadap ilmu. Cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang diterangkan dalam Al-Quran yaitu melewati eksperimen dan pengamatan indrawi, melewati akal, dan melewati wahyu atau ilham. Menurut Imam Al-Ghazali, iman adalah pengakuan lisan yang membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun. Maksudnya dengan ikhlas. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Amal adalah perbuatan manusia, dan amal pada garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu amal lahiriah dan amal batiniah. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang integrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam atau agama Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. Ilmu, iman, dan amal soleh merupakan landasan bagi kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, dan orang lain. Dengan adanya ilmu, kita bisa mempelajari bagaimana permasalahan yang ada di muka bumi. Begitupun dengan iman. Segala bentuk usaha tidak bisa kita kerjakan dengan otot, dan juga kita bisa mengimani atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usaha ditambah berdoa sama dengan sukses. Paradigma hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Menurut Murad W. Hoffman, terjadinya pemisahan agama dari ilmu pengetahuan terjadi pada abad pertengahan, yakni pada saat umat Islam kurang memperdulikan baca, meninggalkan iptek. Jadi timbulnya rasa malas gitu. Keadaan tersebut mengalami perubahan pada abad ke-19.
Dalam menghadapi perubahan dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi manusia pada zaman sekarang ini, umat Islam dapat menyusun semula dari keutamaan mereka dalam bidang pendidikan untuk masa depan, yaitu dengan konsep penggabungan dan keterpaduan ilmu antara ilmu al-aqli dan nakli, atau ilmu wahyu dan ilmu ciptaan manusia, haruslah diberikan keutamaan berdasarkan konsep Al-Ghazali sendiri. Kesimpulan, eh, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek selalu memberikan atau berdampak baik dan buruknya terhadap manusia, dan tergantung pula manusianya yang bisa mengontrol bagaimana memilah yang baik dan yang buruk. Itu peran terpentingnya adalah agama untuk bisa mengkaji dari mana asal baik buruknya suatu tindakan tersebut. Dan sekaligus agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk memperhatikan kembali. Sedangkan di agama Islam sendiri telah diperintahkan untuk mencari ilmu dan menambah ilmu pengetahuan selama ilmu itu tidak melenceng dari agama Islam. Jadi kita misalkan eh, bisa meneruskan ilmu dari matematika, fisika, biologi, itu gak apa-apa. Kalau misalkan nggak masalah ya, kalau misalkan melenceng dari agama Islam itu dilarang. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mungkin terdapat banyak pertanyaan atau kritik, bisa di komen di forum diskusi di e-learning. Dan semoga kita selalu sehat dan kuat untuk menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan asas agama. Demikianlah saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.